Apapun yang aku sampaikan di video kali ini itu nggak pernah aku dapetin selama di bangku sekolah. Nggak pernah diajarin juga dari aku SD sampai kuliah. Tapi justru di kehidupan nyata, hal-hal kecil inilah yang amat sangat berguna bagi perempuan untuk bisa lebih confident, tenang, dan berkelas tanpa harus banyak bicara. By the way, aku baru benar-benar belajar hal ini sebelum dan dari pengalaman aku ketika ikut salah satu ajang beauty pageants. Ini bukan soal cantik, tapi tentang presence. Gimana kita perempuan itu bisa hadir dalam satu tempat, dalam suatu ruangan, tanpa kita banyak bicara, tanpa kita banyak cari perhatian pun, orang lain itu sudah bisa ikut merasakan aura positif yang ada dalam diri kita. Oke, aku bakal spill semuanya, tapi sebelum itu, hai, welcome back to my corner. Dari banyaknya poin yang udah aku catat, finally aku ngerangkum 7 poin aja. Ya, lebih tepatnya 7 feminine micro habits yang menurut aku itu bisa dengan mudah mendorong kamu untuk bisa lebih confident dan menarik tentunya. Ini bukan yang fake, ini bukan yang ribet, tapi yang aku sampaikan ini adalah hal yang setelah kamu nonton video aku ini, kamu bisa langsung praktekin. So, apa aja kah itu? Yuk nonton video aku sampai akhir. Hal pertama yang paling penting menurut aku adalah berhenti terburu-buru. Confidence itu biasanya muncul bukan dari seberapa banyak kamu berbicara kepada orang lain, tapi seberapa tenang kamu saat bereaksi. Coba sekarang kamu berpikir atau kamu mengingat-ingat orang-orang di sekitar kamu. Biasanya mereka yang feminin itu, dia akan lebih tenang saat berjalan, dia akan lebih pelan ketika ingin menyampaikan sesuatu karena dia berharap orang akan paham dengan apa yang ia sampaikan. Dia juga makan tanpa gerasa-gerusuk. Aku tidak berbicara soal sopan santun, tapi kalau kamu masih sering terburu-buru, kamu masih sering cepet-cepetan, ya terburu-buru lah ya intinya ke kehidupan kamu. Secara psikologisnya kamu juga sedang mengirim sinyal ke kepala kamu bahwa kamu lagi ada di mode fight or flight, mode terancam. Sehingga otak kamu itu meyakini bahwa kamu nggak aman. Tapi sebaliknya ketika kamu mencoba lebih pelan, mempelankan ritmenya, jadi kayak mungkin kamu berjalan lebih pelan, bergerak lebih sadar, kemudian kamu juga berbicara mikir dulu. Kamu juga sedang mengirim sinyal ke otak kamu bahwa kamu sedang berada di mode aman. Kamu nggak dikejar apapun. Kamu merasa tenang. Dan dari rasa aman itulah confidence muncul di diri kamu sebagai perempuan secara natural tanpa harus kamu paksakan. Yang kedua adalah tentang cara kamu membawa postur dan langkah. Jujur aku belajar ini berbayar, tapi aku nggak mau tahu sendirian. Aku bakal bagiin ke kamu secara cuma-cuma dan gratis. Karena bagi aku rasanya semua perempuan harus tahu kalau misalkan postur dan cara kamu melangkah itu benar-benar berpengaruh untuk kepercayaan diri kamu. So, sekarang aku minta kamu berdiri di depan cermin. Coba sekarang kamu lihat diri kamu di cermin. Kamu berdiri segimana biasanya kamu berdiri. Kemudian coba kamu tes melangkah. Melangkah segimana biasanya kamu melangkah. Aku nggak ngajarin kamu tentang modeling, no, bukan. Ini adalah skill untuk bisa ningkatin kepercayaan diri kamu step by step. Kalau udah, misalnya kamu sadar bahwa diri kamu itu masih sering bungkuk tanpa kamu sadari, ya udah, kamu pelan-pelan mulai sekarang coba lebih ditegakin lagi badannya. Kalau cara jalan kamu masih mungkin ya suka cepet-cepet, suka lari-lari, mungkin tempo ritme jalan kamu bisa lebih rileks dan tenang. Kalau kamu ngerasa leher kamu lebih masuk ke dua bahu kamu, tolong segera dipanjang atau dijenjangkan. Jadi dia kelihatan lebih rileks. Postur tubuh yang tegak, cara jalan yang lebih tepat dan ritme yang tenang,
Itu real testimoni dari aku sendiri, benar-benar nunjukin bahwa aku memiliki power terhadap diri aku tanpa aku berbicara. Ketika kamu udah berdiri tegak dan bergerak dengan sadar, level stres kamu akan menurun, kemudian self-respect kamu akan meningkat di diri kamu sendiri, suara kamu juga akan jadi lebih stabil. Dan kamu akan menjadi perempuan yang nyaman dengan tubuh kamu. Ketika kamu udah nyaman dengan tubuh kamu akan jadi jarang insecure. Efeknya ketika jarang insecure, ya otomatis itu adalah bukti bahwa kamu percaya diri. Untuk diri aku yang sekarang, aku udah punya mindset bahwa ketika aku tahu aku punya kebiasaan buruk yang pengen aku ubah, instead of orang bilang ke aku, just be yourself, aku rasanya lebih prefer orang itu bilang ke aku, be the best version of you. Karena bagi aku, be yourself di posisi yang kamu ingin berubah menjadi lebih baik, itu nggak make sense. Kalau dibilang be yourself, dalam artian, untuk keunikan diri kamu sendiri, kamu dari lahir pun itu sudah unik. Bayi yang kembar aja itu dia memiliki perbedaan. Keindahan itu tumbuh dari adanya perbedaan juga. Jadi, be the best version of you. Aku akan selalu menggaungkan be the best version of you. Karena mau nggak mau, kita akan selalu belajar seumur hidup. Yang ketiga adalah tampil cantik sesuai kenyamanan. Aku nggak bilang feminine energy itu adalah kamu harus make up tebal setiap hari. Big no. Dengan kamu cukup make up seadanya, atau kamu pakai lip balm doang, kamu pakai baju yang maybe itu nyaman banget di kamu, secara kamu nggak sadar, itu jugalah yang akan mendorong feminim energi kamu itu untuk muncul. Aku tim yang setuju dengan statement apa yang kamu pakai itu akan mempengaruhi cara kamu berpikir dan membawa diri. Jadi kalau misalnya kamu nyaman dengan makeup yang tebal ataupun kamu nyaman dengan makeup yang tipis, nggak ada hal yang salah dari kedua hal ini. Kesemuanya itu hanya tentang kenyamanan kan? Feminine energy ini adalah tentang gimana kamu juga bisa nyaman dengan apa yang kamu pakai. Jadi nggak ada hak untuk kita ngejudging orang yang kok dia minor banget sih, atau kok dia kayak gitu banget sih dressnya. Enggak, menurut aku itu nggak layak sebagai perempuan kita mengutarakan hal yang demikian kepada perempuan yang lainnya. Let's be girl support girl. Kenyamanan kamu dan kenyamanan dia berbeda. Cantiknya versi kamu, cantiknya versi dia itu berbeda. Jadi ayo kita biasain dengan keberagaman ini. Yang keempat, berhenti mencari validasi. Ini bagian yang paling krusial. Kalau sampai sekarang kamu masih posting sesuatu biar di notice atau di komen oleh dia, kamu tampil cantik biar dilihat oleh cewek ini atau cowok ini, kata aku mah stop kayak gitu. Kok jadi Sunda ya? Pokoknya stop kayak gitu. Karena kalau pada realitanya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, ujungnya ya kamu juga yang bakal sedih. Dan kabar buruknya adalah aku cuma mengkhawatirkan kalau misalnya kamu bakal balik lagi ke diri kamu yang sebelumnya, yang gak mau tampil cantik, yang gak mau posting, yang diam, karena itu semua di luar kontrol kamu. Dan hal yang menariknya adalah ketika kamu udah berhenti untuk mencari validasi dari luar, justru dari situ orang akan lebih respect ke kamu. Kemudian feminine energi kamu juga akan lebih terpancar. Karena apa? Kamu udah penuh dengan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri yang cukup memuji kamu. Hai, aku cantik. Yes, hari ini aku cantik. Alhamdulillah hari ini aku sehat. Kamu udah penuh dengan diri kamu sendiri dan validasi dari luar itu hanyalah bonus. Oke, yuk stop. Hal-hal yang di luar kendali kamu itu stop. Mending apapun yang bisa kamu kendaliin sekarang, lakuin. Poin yang kelima adalah biasakan menulis, jangan semuanya dipendam di kepala. Sometimes sebagai perempuan kita pasti ngerasain rasanya gelisah, ngerasain rasanya mood yang gak bagus, ngerasain rasanya pusing yang tanpa sebab, mungkin. Tapi yang aku pengen sampaikan adalah, jangan semuanya kamu tumpuk sendiri di kepala kamu. Coba sekarang mulai alihin ke tulisan. Kalau kamu gak suka nulis langsung, mungkin kamu juga sekarang bisa nulis di notes HP kamu.
Kenapa aku selalu menggaungkan hal ini? Kenapa harus selalu ditulis? Jawabannya simple. Ini bukan hanya karena words di aku, tapi karena secara penelitian juga sudah ngejelasin kalau journaling itu bisa banget untuk menurunkan kecemasan, menstabilkan emosi, dan juga meningkatkan self-awareness kamu. Dan perempuan ketika dia udah stabil emosinya, dia akan lebih tenang, dia akan lebih bahagianya nambah. Dan ketika perempuan udah bahagia, ya kamu tentu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu akan memancarkan energi positif dan orang bakal ngelihat hal itu di diri kamu. Ketika orang bisa ngelihat itu di diri kamu, orang juga beranggapan, kok kamu bisa ya punya aura positif kayak gitu. Nggak secara, lama-kelamaan, kamu akan nambah confidence-nya dari situ. Dan aku saranin juga kamu untuk sering senyum. Karena senyum itu adalah ibadah sedekah yang paling mudah ya kalau dalam Islam. Jadi orang yang sering senyum, meskipun mungkin dia tidak baik-baik aja, tapi dia selalu bisa untuk memberikan aura yang baik kepada orang lain. Yang keenam adalah berani minta bantuan orang lain dengan sopan. Oke, jadi ini yang maybe sering disalahpahami sedikit. Kalau feminine energy itu bukan berarti kamu lemah. Kamu juga tetap makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Bukan bergantung, bukan memanfaatkan. Aku bilang butuh bantuan orang lain. Ya, segimana kamu makhluk sosial, kita pasti akan saling tolong-menolong satu sama lain. Jadi, kamu juga nggak egois ketika orang lain minta tolong ke kamu. Kamu juga bisa minta tolong ke orang lain ketika kapasitas kamu itu tidak cukup untuk melakukan hal yang memang harus kamu lakukan. Last but not least, yang ketujuh yaitu jadwalkan me time. Anggap itu prioritas kamu. Oke, bagi aku sekarang me time is not a reward. Itu adalah maintenance energy. Jadi, kalau kamu bisa, kamu harus meluangkan waktu kamu untuk sesuatu yang kamu sukai. Minum matcha misalnya, kamu pilih baju kesukaan kamu dan kamu CO di waktu yang tepat, tapi jangan boros. Kemudian kamu juga bisa membuat teh kesukaan kamu. Romantisasi hal kecil seperti itu juga yang tanpa kamu sadari akan sangat amat menunjukkan feminine energy kamu. Kok bisa sih? So, ini bukan kata aku, ini berdasarkan penelitian self-regulation. Itu udah jelasin kalau misalkan seseorang yang dia itu punya waktu lebih untuk dirinya sendiri akan berdampak pada emosi yang lebih stabil dan lebih yakin kepada dirinya. Seseorang udah yakin pada dirinya, ya secara otomatis itu menunjukkan bahwa dia percaya diri. Dia udah yakin, dia udah percaya kepada dirinya. Dan self-confidence dia udah terbentuk. Ketika self-confidence itu sudah terbentuk, dia nggak bakal kehilangan diri dia dimanapun dia berada sebagai perempuan. At the end, confidence itu bukan harus melulu tentang prestasi yang banyak kamu punya sehingga kamu bisa confidence. Itu maybe salah satu hal yang bisa kamu upayakan. Tapi kamu lihat dari 7 poin tadi, aku tidak pernah membahas tentang prestasi. Aku membahas hal-hal kecil yang justru ternyata hal itu benar-benar bisa ngedorong aku untuk mungkin berbicara di depan kamu di YouTube seperti ini. Dan masih banyak pengaruhnya di kehidupan aku yang lainnya. Kalau kamu udah nonton video aku sampai saat ini, aku pengen kamu sharing 1 poin aja dari 7 hal yang udah aku sebutin tadi di kolom komentar. Mana tahu poin yang kamu sebutin itu relate juga dengan orang lain sehingga dia nggak merasa sendirian di dalam perjalanan kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Thank you so much for watching guys. Dan tolong diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mave Corner. Dinyalain juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video aku yang berikutnya. Sekali lagi, thank you for watching guys.